Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok F pada kesempatan kali ini akan menjelaskan mengenai emission spektroskopi. Kelompok kami terdiri dari Ferdani Layali dengan 534, Abdi Fadha Yuriata dengan 544, dan Sonia Adilina Artati dengan 554. Secara umum, spektroskopi adalah ilmu yang mempelajari tentang interaksi suatu benda dengan radiasi elektromagnetik sebagai fungsi panjang gelombang atau frekuensi dari radiasi. Sesuai gambarnya, ini kan ada cahaya monokromatik kemudian dihiaskan, diuraikan oleh prisma menjadi cahaya tampak yang banyak sekali warnanya ini, dan akan dimanfaatkan untuk beberapa kepentingan. Mungkin contohnya di bidang itu ada Raman spektroskopi atau near infrared spektroskopi. Itu biasanya digunakan untuk mengukur tekanan heart rate dengan cara, misalnya heart rate itu kan dibawa oleh darah ya, itunya indikator utamanya. Darah itu kan ada faktor yang bisa dijadikan penentu, misalnya ada hemoglobinnya. Nah, hemoglobin itu kan punya pigmen warna yang dipantulkan itu akan ketika kita memandangkan cahaya yang sama dengan pigmen warnanya itu akan dipantulkan oleh hemoglobin tersebut, sehingga besarnya cahaya yang ditangkap pada panjang gelombang atau frekuensi tersebut itu dapat kita jadikan indikasi untuk menentukan heart rate-nya. Seperti itu kurang lebih untuk NIR spektroskopi. Kemudian untuk emission spektroskopi itu adalah salah satu bagian dari spektroskopi secara umum, di mana pembagiannya atau klasifikasinya itu berdasarkan macam interaksi dari energi dan benda. Emission spektroskopi ini itu ya tadi kan itu klasifikasinya dari macam interaksinya. Sebenarnya ada banyak sekali ini pembagian dari spektroskopi, misalnya dari tipe energi radiasinya itu ada electromagnetic radiation, ada acoustic spektroskopi dan lainnya. Kemudian ada juga yang lainnya, misalnya satu golongan sama emission itu ada absorption spektroskopi, ada elastic scattering and reflection spektroskopi, ada embedded spektroskopi dan lainnya. Ya, semuanya diberikan berdasarkan macam-macam punya interaksinya. Nah, adanya emisi itu mengindikasikan bahwa energi radiasi itu dilepaskan oleh suatu material, ya gitu ya. Nah, material seperti apa itu? Nah, seperti ini contohnya. Jadi ketika suatu, contohnya ini dalam skupnya itu atom kalau nggak molekul ya. Ketika suatu atom contohnya dia itu mempunyai elektron yang berada di kulit M misalnya. Kemudian dari kulit M itu elektron tersebut itu pindah ke kulit N. Itu kan dia artinya dari keadaan yang eksitasi ke keadaan yang memiliki energi yang lebih rendah. Nah, itu konsekuensinya kan dia kan bisa akan mengeluarkan energi. Nah, misalnya itu HV ini. Nah, kayak gitu sih. Emisi nanti bentuknya dari situnya, dari perbedaan eksitasinya ini. Nah, kalau kita bicarakan hal ini secara istilah ya atau terminologi, emission spektroskopi ini itu adalah teknik spektroskopi yang memeriksa panjang gelombang dari foton yang dilepaskan oleh atom atau molekul selama transisinya dari keadaan eksitasi ke keadaan yang rendah. Itu ilustrasinya sama yang kayak saya sebutkan sebelumnya. Karakteristik dari panjang gelombang discrete-nya itu nanti bergantung pada struktur elektroniknya ya, kayak berapa jumlah elektron pada bel ini, itu elektron panasnya berapa, kayak gitu. Kemudian dengan kita mengobservasi panjang gelombang yang dilepaskan oleh eksitasi atau perubahan posisi pada elektron yang tadi, itu akan memungkinkan kita untuk menentukan komposisi elemental dari suatu material atau sampel. Begitu. Emission spektroskopi itu nanti
Ini kan pertamanya dikembangkan pada abad ke-19 ya. Nah, itu nanti secara teoritis penjelasannya akan berkembang dan lama-lama akan menjadi kuantum mekanik. Kemudian emission spectroscopy sendiri ini juga disebut dengan optical emission spectroscopy. Selanjutnya ada Spark and Arc AES, di mana AES ini akan mendeteksi pada sampel yang berbentuk solid pada logam. Nah, sampel tersebut akan ditaburi oleh grafit agar bersifat konduktif. Kemudian, sampel yang sudah ditaburi oleh grafit tersebut akan dilewati arus agar temperatur pada sampel tersebut menjadi tinggi dan dapat mengeksitasi atom. Atom tersebut akan memancarkan radiasi elektromagnetik yang kemudian dapat dianalisa panjang gelombangnya. Nah, untuk yang spektroskopi kedua yaitu Inducted Coupled Plasma Atomic Emission Spectroscopy atau yang disingkat dengan ICP AES. Nah, di sini sampel akan diangkut menuju nebulizer, kemudian akan dirubah menjadi aerosol oleh nebulizer. Nah, perubahan aerosol tersebut akan dibagi menjadi dua, yaitu aerosol pada butiran kecil dan aerosol pada besar. Kemudian akan dipisahkan oleh spray chamber. Apabila butirannya besar, akan dibuang melalui saluran drainase di sini. Kemudian apabila tetesannya kecil yang berarti ukurannya antara 1 sampai 10 mikrometer akan ditransfer oleh argon menuju plasma argon. Apabila tetesan aerosol kecil tersebut akan terdissolvasi, menguap, mengurai menjadi atom dan tereksitasi dan terionisasi oleh plasma pada bagian di sini. Kemudian dalam plasma, banyak energi ditransfer ke atom dan ion untuk mengakibatkan eksitasi elektron ke tingkat yang lebih tinggi. Ketika atom-atom dan ion tereksitasi, kemudian kembali ke keadaan dasar atau keadaan eksitasi terendah, akan memancarkan radiasi elektromagnetik, sehingga dapat ditangkap oleh CCD detektor menjadi spektrum rentang ultraviolet atau spektrum cahaya tampak. Setelah tadi dijelaskan apa itu tentang spektroskopi, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja spektroskopi. Tapi perlu diketahui bahwa spektroskopi terdapat berbagai macam jenis. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang flame emission spektroskopi. Di sini dapat diketahui bahwa flame emission spektroskopi menggunakan sampel cair. Sampel cair tersebut akan dibakar atau dipanaskan menjadi gas dengan menggunakan flame atau menggunakan api. Kemudian gas itu akan membentuk suatu atom bebas karena adanya pemutusan ikatan kimia. Nah, panas tersebut akan mengeksitasi menjadi excited state. Kemudian atom akan mengemisi cahaya menjadi ground state. Sehingga elemen tersebut akan menentukan panjang gelombang yang secara spesifik akan terdeteksi dengan komputer di sini yang sebagai spektroskopinya. Seperti itu. Sekian dari kami, kalau lebihnya mohon maaf. Bila kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.